Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu ya teman-teman. Setelah lebih dari 1 minggu saya tidak pernah update video terbaru ya. Nah, di kesempatan kali ini atau video yang saya buat ini, meskipun ini mungkin bukan konten yang pada umumnya, akan tetapi ini adalah video atau rekaman yang saya buat hanya untuk menggambarkan situasi perkembangan di sini, perkembangan situasi di sini, atau lebih tepatnya kita sebut saja berbagi cerita, berbagi kisah seperti itu. Nah, selama peraturan-peraturan di sini dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Arab Saudi ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga pada pembatasan Zombie apocalypse. dari ini aja ya, dari dikeluarkannya peraturan-peraturan. Biar saya tidak salah, saya akan membacakan saja caranya ya. Soalnya ini terkait masalah peraturan di sini itu kita tidak boleh main-main dalam menyampaikannya, karena sanksinya terlalu berat kalau di sini. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, peraturan itu dikeluarkan pada tanggal 14 dan berlaku sampai tanggal 22 Mei. Di antara poinnya adalah 1. Perpanjangan izin aktivitas ekonomi dan komersial merujuk pada keputusan sebelumnya serta dekret Raja tanggal 25 bulan 4 2020 dengan tetap menerapkan langkah pencegahan. Nah, dari peraturan ini sudah merujuk kepada merubah kebiasaan kita seperti itu untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Dan poin yang kedua, perpanjangan izin berpergian siang hari selama 8 jam, yakni pukul 9 sampai pukul 17 di semua wilayah Arab Saudi kecuali Mekah. Nah, ada kecualinya. Mungkin pengecualian ini berlaku untuk Mekah karena ada pertimbangan bahwa Masjidil Haram itu tidak boleh sepi, mungkin seperti itu ya. Ini menurut pemikiran saya. Kemudian poin yang ketiga, tetap dilarang keluar masuk baik di area kota, lingkungan, pemukiman yang telah diberlakukan isolasi. Nah, itu peraturan-peraturan awal yang dikeluarkan. Kemudian sampai pada saat ini berlakunya itu mulai tanggal 23 hari ini kalau di sini sampai pada tanggal 27 2020. Poin yang pertama itu jam malam itu total sepanjang hari di seluruh kota dan wilayah Arab Saudi. Itu total itu sudah ketat sekarang. Ketat sekarang peraturan. Dan poin yang kedua yaitu tetap dilakukan pembatasan sosial atau social distancing ya teman-teman, termasuk larangan kumpul lebih dari 5 orang. Nah, lebih dari 5 orang itu sudah. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi di sini? Ini sebagai gambaran buat teman-teman. Kita di sini tidak bisa berbuat apa-apa, artinya kita harus benar-benar patuh. Dan kita di sini tidak bukan seperti di negara kita ya, yang mungkin lockdownnya itu bisa, atau tanda kutip, mohon maaf ya, mungkin setengah-setengahnya. Kalau setengah-setengah pemberlakuannya artinya bisa nyari curi-curi kesempatan lah untuk keluar teman-teman. Namun saran saya alangkah baiknya bagaimanapun bentuk
peraturan itu tolong teman-teman itu hargai, karena ini demi kemaslahatan kita, demi kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan orang banyak. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti di India sampai dipukul, melakukan jam malam, kalau ketahuan di jam-jam larangan itu keluar, maka didenda dengan 40 juta ya, atau setara dengan Semakin mengkhawatirkan, kini jam malam pun berlakukan pada Senin waktu setempat. Kerajaan Arab Saudi memerintahkan diberlakukan jam malam mulai pukul 19 hingga pukul 6 pagi waktu setempat selama 21 hari ke depan. Aturan ini tidak berlaku bagi pekerja sektor kesehatan, keamanan, dan militer. Siapapun yang melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp10.000. Teman kita yang bekerja di sini, orang Pakistan, dia keluar di jam larangan dan akhirnya didenda Rp10.000. Seperti itu. Kenapa saya cerita seperti ini ya? Malamnya itu teman-temannya itu datang untuk istilahnya meminta bantuan lah, untuk meringankan bebannya yang dikenakan dengan Rp10.000. Ya, mungkin sekedar itu saja teman-teman. Oh ya, sebelum saya tutup, saya ingin melanjutkan sedikit terkait aturan-aturan bekerja di sini sekarang. Di video kemarin-kemarin itu saya pernah menceritakan atau mengklarifikasi atau memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan situasi di sini, yaitu sebagian teman-teman di sini itu sudah mulai bekerja, akan tetapi tidak sembarangan bekerja di sini. Kerja di sini itu, meskipun ini adalah perusahaan raksasa, PT raksasa, syarikah terbesar, aturan itu harus betul-betul dijalankan. Meskipun syarikah ini adalah tanggung jawab raja, akan tetapi raja pun tidak bisa. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, aturan itu harus diberlakukan. Seperti itu, saudara-saudara. Dan teman-teman yang bekerja di sini itu dibekali dengan tasrih. Tasrih itu dengan bahasa kita ya surat izin, seperti itu teman-teman. Bagaimana surat izin ini diberlakukan, itu pun tidak sembarangan berlakunya. Ketika seperti kita di Indonesia ya, kalau tidak ada stempel camat itu tidak boleh. Pun demikian di sini, saudara, tasrihnya itu tidak serta-merta berlaku ketika ada tanda tangan atau stempel dari syarikat. Nanti saya tunjukkan video ya, nanti saya tunjukkan dalam bentuk video atau mana yang disebut dengan tasrih. Nah, lanjut, tidak serta-merta berlaku kalau sudah distempel sama syarikat. Perlu juga stempel keamanan di sini, yaitu polisida atau surtoh lah istilahnya di sini. Kita sebut surtoh polisi. Nah, kemarin ada teman saya yang bekerja, dia membawa tasrih, tidak ada stempel kepolisiannya, itu disuruh balik, padahal itu sudah valid dari syarikat yang mengeluarkan tasrih. Pokoknya intinya ketat di sini. Ya, nanti kita perlihatkan ke teman-teman yang mana sih yang disebut dengan tasrih. Oke, cuma itu saja kisah saya atau cerita yang saya ceritakan ke teman-teman. Semoga dijadikan sebuah rujukan untuk bagaimana kita menghadapi
pandemi virus corona ini akan agar wabah ini segera berakhir. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan tasrih atau surat izin kita, sehingga kita bebas untuk keluar. Namun ini adalah tasrih pertama yang dikeluarkan yang sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian Syarikah membuat tasrih lagi yang dilengkapi dengan buku-bukuan stempel polisi. Nah, ini yang kedua ini. Nah, ini adalah stempel kepolisian atau petugas keamanan di sini yang menjamin bahwa tidak ada apa-apa ketika kita memiliki tasrih ini. Seperti itu. Jadi Syarikah di sini sudah 2 kali mengeluarkan surat izin atau tasrih untuk kita bekerja. Akan tetapi yang berlaku cuma satu ini saja, teman-teman. Nah, cuma itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.